Sri Mulyani kucurkan 417 triliun rupiah untuk pemilu 2024 dan IKN di semester pertama. Menteri Keuangan, Menkeu, Sri Mulyani menyebut pemilu 2024 hingga pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara sudah menyedot 417,2 triliun rupiah sepanjang semester pertama 2023. Ani merinci belanja negara per Juni 2023 sudah menyentuh 1.255,7 triliun rupiah, di mana 891,6 triliun rupiah merupakan belanja pemerintah pusat. Namun, angka tersebut baru 39,7% dari total belanja yang dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, 2023. Belanja kementerian, lembaga, K-Liter, 417,2 triliun rupiah. Itu hanya 41,7% dari target APBN 2023. Dari belanja K-Liter ini yang menonjol adalah belanja untuk persiapan pemilu, pembangunan IKN, dan pembangunan infrastruktur prioritas, katanya dalam konferensi pers APBN kita, Senin 24 Juli. Sementara itu, belanja non-K-Liter per semester pertama 2023 ini mencapai 474,4 triliun rupiah. Ani, sapaan akrabnya, mengatakan jumlah ini baru 38,1% dari total target APBN 2023. Ia merinci belanja non-K-Liter tersebut terdiri dari belanja yang diterima manfaatnya langsung oleh masyarakat, seperti subsidi bahan bakar minyak, BBM, kartu prakerja, hingga subsidi pupuk. Di lain sisi, ia menegaskan penerimaan negara per Juni 2023 sudah menyentuh 57,2% alias 1.407,9 triliun rupiah. Hal tersebut membuat APBN surplus 152,3 triliun rupiah, atau 0,71% dari Produk Domestik Bruto, PDB, Indonesia. Jangan lupa, APBN 2023 tetap didesain dengan postur defisit, jadi hingga pertengahan tahun posisi positif ini memberi keyakinan bahwa defisit tahun ini masih bisa kita jaga, bahkan kita turunkan. Bahkan, keseimbangan primer di 368,2 triliun rupiah. Ini cukup besar, bahkan dibandingkan tahun sebelumnya, tutup Ani. Menteri Bahlil, nggak ada capres yang tak setuju dengan IKN. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengklaim tidak ada calon presiden, capres, yang menolak pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN. Setahu saya sih nggak ada capres yang tidak setuju dengan IKN, setahu saya ya, kata Bahlil usai jumpa pers realisasi investasi kuartal 2, 2023 di kantornya, Jakarta, Jumat 21 Juli. Bahlil berpendapat siapapun presiden pengganti Jokowi akan melanjutkan pembangunan IKN. Ia beralasan pembangunan IKN adalah perintah undang-undang. Bahlil berkata salah satu kewajiban dan sumpah seorang presiden adalah menaati perundang-undangan. Sementara itu, pembangunan IKN diresmikan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. IKN itu bukan hanya program Jokowi, itu program negara karena sudah ada undang-undang, maka siapapun yang menjadi presiden harus menjalankan perintah undang-undang, ucapnya. Sebelumnya, pembangunan IKN menjadi salah satu isu sentral dalam pemilihan presiden mendatang. Kebijakan itu baru dijalankan Presiden Jokowi dan akan berlanjut hingga 2045. Bahlil berpendapat siapapun presiden pengganti Jokowi akan melanjutkan pembangunan IKN. Ia beralasan pembangunan IKN adalah perintah undang-undang. Bahlil berkata salah satu kewajiban dan sumpah seorang presiden adalah menaati perundang-undangan. Sementara itu, pembangunan IKN diresmikan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. IKN itu bukan hanya program Jokowi, itu program negara karena sudah ada undang-undang, maka siapapun yang menjadi presiden harus menjalankan perintah undang-undang, ucapnya.
Sebelumnya, pembangunan IKN menjadi salah satu isu sentral dalam pemilihan presiden mendatang. Kebijakan itu baru dijalankan Presiden Jokowi dan akan berlanjut hingga 2045. Ada hidroshading di jalan tol IKN, turunkan tingkat erosivitas. Pemerintah tengah melaksanakan pembangunan jalan tol Ibu Kota Nusantara, IKN. Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, lereng-lereng tol IKN akan dirancang memiliki hidroshading. Dilansir dari laman resmi Pusjatan Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal, Ditjen, Bina Marga, hidroshading adalah alternatif proses penyebaran biji secara tradisional dengan cara menyemprotkan campuran berbagai bahan. Bahan pertama ada biji yang diutamakan biji rumput. Tetapi dapat juga berupa tumbuhan berbunga, semak belukar maupun pohon. Kedua ada sintetis dan atau kondisioner tanah alami, seperti polyacrylamide polymers, atau ekstrak tumbuh-tumbuhan. Ketiga ada soil amendments, meliputi mineral gipsum, kapur, kalsium karbonat, atau bahan organik seperti residu tanaman maupun hewan. Keempat ada mulsa yang merupakan serat alami seperti jerami, kayu, kapas, serabut kelapa, serat sintetis seperti kertas dan plastik, serta mikoriza. Komponen-komponen ini kemudian dicampur atau dilarutkan dalam air, kemudian disemprotkan ke lereng jalan. Hidroshading bermanfaat untuk menurunkan tingkat erosivitas lereng jalan dan mampu menghemat biaya pembangunan hingga 50%. Sementara di jalan tol IKN, di antara tangga-tangga hidroshading akan ditanami pepohonan untuk menghijaukan IKN. Di antara tangga-tangganya itu akan ditanami pohon-pohon, ucap Danis. Seperti dikutip dari unggahan Instagram resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Kemenpur, Rabu, 19 Juli 2023. Di sisi lain, sebanyak 42.000 tanaman dari Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat, PAD, disiapkan untuk menghijaukan IKN. Ini kurang lebih ada 42.000 tanaman yang kita siapkan dari PAD, imbuh Danis. Danis mengatakan, saat ini Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN tengah bersiap-siap untuk menanam tanaman tersebut. Sebagian tanaman akan ditanam di jalan tol IKN dan sebagian lainnya akan diletakkan di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP. Lanjut Danis, penghijauan ini merupakan bukti manajemen konstruksi pembangunan infrastruktur IKN juga peduli terhadap lingkungan.